Malam itu, suara tangisan terdengar dari dalam rumah mewah yang selama ini dikenal paling dermawan di kampung itu. Namun anehnya, orang yang menangis itu justru orang yang selama ini paling sering menerima bantuan. Astagfirullah, kenapa hidupku jadi begini? Lirihnya sambil memeluk tumpukan barang bantuan yang kini terasa seperti beban. Padahal dulu, dialah orang yang selalu berkata, "Aku nggak suka sama dia. Tapi ya, kalau ngasih, aku terima aja." Apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu suasana kampung terasa lebih sepi dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi ada satu suara yang membuat beberapa warga terbangun. Suara tangisan. Pelan, tapi menyayat. Tangisan itu berasal dari rumah paling besar di ujung gang. Rumah yang dulu selalu ramai didatangi warga setiap bulan. Rumah Bu Rina. Beberapa tetangga mulai berbisik. Itu suara siapa ya? Kayaknya dari rumah Bu Rina. Bukannya Bu Rina lagi sakit. Namun tidak ada yang berani mendekat. Entah kenapa suasananya terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam rumah itu, seorang wanita terduduk di lantai. Wajahnya sembab, matanya merah karena menangis tanpa henti. Di sekelilingnya, berserakan karung beras, minyak goreng, dan kardus bantuan yang belum dibuka. Wanita itu adalah Siti. Tangannya gemetar saat memegang salah satu kantong sembako. Nafasnya tersengal. "Dulu aku nunggu ini, sekarang malah begini," ucapnya lirih. Ia memeluk karung beras itu erat, seperti memeluk sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Tapi anehnya, wajahnya bukan menunjukkan rasa senang. Justru ketakutan. Siti menatap ke arah pintu kamar Bu Rina yang tertutup. Dari dalam sana, tidak ada suara apapun. Sunyi. Padahal dulu, setiap kali ia datang ke rumah ini, Bu Rina selalu menyambut dengan senyum. "Ambil ya, Siti. Jangan sungkan." Tapi sekarang, semuanya berbeda. Siti menunduk. Ingatannya mulai berputar ke masa lalu. Beberapa bulan yang lalu, ia berdiri di depan rumah yang sama. Tapi saat itu, wajahnya penuh senyum. Bahkan ia sempat mendorong orang lain agar bisa lebih dulu mengambil bantuan. "Ibu-ibu, minggir dulu ya, saya buru-buru," katanya waktu itu tanpa rasa malu. Padahal dalam hatinya, ia sering berkata lain. "Ah, sok baik, paling juga pengen dipuji." Ucapan itu sering ia lontarkan ke tetangganya. Bahkan kadang sambil tertawa kecil. Namun setiap bantuan datang, ia selalu jadi yang pertama hadir. Dan sekarang, saat ia berada di rumah yang sama, dengan bantuan yang lebih banyak dari biasanya, justru rasa takut yang datang. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam kamar. Siti tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, menatap pintu itu dengan ragu. Bu Rina?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Tangannya mulai dingin. Tapi entah kenapa, kakinya melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ucapan yang dulu pernah ia katakan dengan santai. "Kalau dia nggak ada, paling hidup kita tetap jalan kok." Siti menelan ludah. Kini kata-kata itu terasa seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Dan saat ia hendak membuka pintu itu, suara tangisan kembali pecah. Lebih keras dari sebelumnya. Tapi kali ini, bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Siti merasa semua yang ia terima selama ini bukan sekadar bantuan. Ada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Dan kini, ia mulai merasakannya. Namun semua itu belum seberapa. Karena apa yang akan terjadi setelah pintu itu terbuka, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Beberapa bulan sebelum malam itu, kehidupan Siti sebenarnya berjalan seperti biasa. Ia tinggal di rumah sederhana bersama anaknya. Suaminya sudah lama tidak ada, jadi ia harus berjuang sendiri. Setiap hari, Siti bekerja serabutan. Kadang bantu tetangga,
kadang jualan kecil-kecilan. Penghasilannya tidak menentu, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Di kampung itu, nama Burina sudah terkenal sebagai orang yang dermawan. Setiap bulan, selalu ada pembagian sembako. Tidak pernah absen. Warga banyak yang senang. Bahkan ada yang mendoakan Burina setiap selesai menerima bantuan. Namun tidak dengan Siti. Di depan orang, ia tersenyum. Bahkan sering berkata, "Alhamdulillah ya, masih dikasih rezeki." Tapi di belakang, hatinya berbeda. Suatu siang, Siti duduk bersama beberapa ibu-ibu di warung. "Enak ya jadi Burina, punya banyak harta, tinggal bagi-bagi aja," kata salah satu ibu. Siti langsung menyahut. "Iya, tapi kan itu juga biar dibilang baik sama orang," ucapnya sambil menyeruput minuman. Beberapa ibu terdiam. "Lah, maksudnya gimana, Ti?" tanya salah satu dari mereka. Siti mendekat sedikit, suaranya dipelankan. "Ya jelaslah, coba aja kalau dia nggak pamer, ngapain bagi-bagi tiap bulan? Kan bisa diam-diam." Ucapan itu membuat suasana berubah. Ada yang mulai tidak nyaman, tapi ada juga yang ikut mengangguk pelan. Sejak saat itu, Siti semakin sering mengomentari Burina. Setiap ada bantuan datang, bukan rasa syukur yang ia utamakan. Justru ia mulai membandingkan. Berasnya kok nggak sebanyak kemarinnya. Minyaknya cuma 1 liter. Orang kaya kok pelit. Padahal, setiap kali pembagian, Siti selalu datang paling awal. Bahkan suatu hari, ia datang sebelum pintu rumah Burina dibuka. Ia berdiri di depan pagar, sambil melihat ke dalam. Saat pintu dibuka, ia langsung masuk tanpa menunggu giliran. "Ibu, saya dulu ya, anak saya nunggu di rumah," katanya cepat. Padahal kenyataannya, ia hanya tidak mau kehabisan. Burina hanya tersenyum. "Iya, Siti. Ambil saja. Semoga bermanfaat." Siti mengambil 2 kantong sekaligus. Ia sempat melirik ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang protes. Namun di luar rumah, ia kembali bersuara. "Ya beginilah, daripada nggak ada," katanya dengan nada meremehkan. Hari demi hari, sikap itu terus berulang. Ia menerima, tapi tidak menghargai. Ia butuh, tapi tetap merendahkan. Sampai suatu hari, salah satu tetangga menegurnya. "Siti, jangan begitu. Bagaimanapun, Burina sudah banyak bantu kita." Siti langsung tersinggung. "Lah, aku juga nggak minta. Dia sendiri yang ngasih. Tapi kan kamu yang ambil terus." Siti berdiri, wajahnya mulai memanas. "Udah nggak usah sok ngatur hidup orang." Ia pergi meninggalkan warung dengan kesal. Sejak saat itu, Siti semakin menjauh dari warga yang tidak sependapat dengannya. Tapi anehnya, ia tetap tidak pernah absen saat pembagian bantuan. Dan tanpa ia sadari, kebiasaan itu mulai membentuk sesuatu dalam dirinya. Bukan sekadar iri, tapi juga ketergantungan. Ia mulai merasa bahwa bantuan itu adalah sesuatu yang wajib ia dapatkan. Seolah-olah, itu adalah haknya. Padahal, ia sendiri tidak pernah benar-benar menghargai dari mana semua itu datang. Dan saat sesuatu yang ia anggap pasti itu perlahan mulai hilang, Siti belum siap menghadapinya. Hari pembagian sembako yang biasanya ramai, pagi itu terasa berbeda. Tidak ada kerumunan warga di depan rumah Burina. Pagar masih tertutup rapat. Beberapa ibu mulai berdatangan, saling bertanya. "Biasanya jam segini sudah dibuka ya?" "Iya, kok sepi banget." Siti juga datang seperti biasa. Bahkan lebih awal dari yang lain. Ia berdiri di depan pagar sambil sesekali melihat ke dalam. Namun tidak ada tanda-tanda aktivitas. Waktu terus berjalan. Matahari mulai naik. Warga mulai gelisah. Tak lama, seorang pembantu rumah keluar dengan wajah cemas. "Ibu-ibu, hari ini tidak ada pembagian dulu ya? Burina lagi sakit." Suasana langsung berubah. "Sakit? Sakit apa? Serius ini? Terus bulan depan gimana?" Berbagai suara terdengar. Ada yang khawatir, ada juga yang langsung memikirkan bantuan.
Siti hanya diam sebentar. Lalu ia menghela nafas pendek. Ya udah, paling juga cuma sebentar, katanya santai. Ia langsung berbalik pulang tanpa banyak tanya. Di jalan, ia bertemu tetangganya. Gimana, Ti? Tanya tetangga itu. Nggak ada hari ini. Burina sakit. Kasihannya. Siti mengangkat bahu. Ya biasalah, orang juga bisa sakit. Hari itu berlalu begitu saja bagi Siti. Ia masih punya sedikit stok dari bantuan sebelumnya. Namun hari berganti hari. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Tidak ada kabar pembagian lagi. Rumah Burina tetap tertutup. Sepi. Warga mulai membicarakan kondisi itu. Katanya sakitnya parah. Iya, bahkan katanya sekarang lebih banyak di tempat tidur. Semoga cepat sembuh ya. Beberapa warga bahkan mulai saling membantu satu sama lain. Tapi Siti mulai merasa berbeda. Stok beras di rumahnya mulai menipis. Minyak goreng habis. Uang juga semakin sedikit. Ia mencoba jualan, tapi tidak laku. Hari demi hari, rasa gelisah mulai muncul. Namun gengsinya masih tinggi. Ia masih berkata dalam hati. Pasti nanti ada lagi. Tapi kenyataan tidak sesuai harapan. Suatu malam, Siti duduk sendiri di dapur. Ia membuka wadah beras, hampir kosong. Ia menatap lama. Lalu membuka lemari lain, kosong juga. Nafasnya mulai berat. Ia berjalan ke ruang depan, duduk sambil memegang kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa takut. Kenapa jadi begini, gumamnya. Ia teringat dulu, setiap bulan, ia tidak pernah memikirkan hal seperti ini. Selalu ada yang datang. Selalu ada yang bisa diandalkan. Tapi sekarang, tidak ada. Keesokan harinya, ia mencoba meminjam ke tetangga. Namun hasilnya tidak seperti yang ia harapkan. Maaf ya, Ti, saya juga lagi pas-pasan, kata salah satu tetangga. Yang lain bahkan hanya menjawab singkat. Nanti ya. Siti pulang dengan langkah lemas. Ia mulai merasa, dunia yang dulu terasa mudah, sekarang terasa sempit. Namun yang lebih membuatnya gelisah, bukan hanya soal kebutuhan. Ada rasa lain yang mulai muncul. Rasa kehilangan. Tapi bukan kehilangan barang. Melainkan kehilangan sesuatu yang dulu selalu ia anggap biasa. Dan semakin hari, rasa itu semakin besar. Sampai akhirnya, ia tidak punya pilihan lagi. Ia harus kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu sering ia datangi dengan santai. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Lebih berat dan penuh keraguan. Dan tanpa ia sadari, langkah itu akan membuka sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Siti berdiri lama di depan rumah Burina. Pagar masih tertutup seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Tangannya sempat terangkat untuk mengetuk, tapi turun lagi. Nafasnya tidak teratur. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. Entah kenapa, kali ini ia merasa berbeda. Tidak seperti dulu saat datang dengan percaya diri. Cuma mau tanya keadaan, gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Namun dalam hatinya, ia tahu, ia datang karena butuh. Akhirnya, dengan pelan, ia mendorong pagar yang ternyata tidak terkunci. Kriek! Suara pagar itu terdengar keras di telinganya. Siti masuk perlahan. Halaman yang dulu rapi kini terlihat agak berantakan. Daun-daun kering berserakan, seperti sudah lama tidak dibersihkan. Ia melangkah mendekati pintu. Ok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Bu? Burina, panggilnya pelan. Beberapa detik hening. Lalu terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Seorang pembantu rumah muncul. Wajahnya terlihat lelah. Iya, ada apa? Tanyanya. Siti sedikit gugup. Itu, saya Siti, mau lihat keadaan Burina. Pembantu itu menatapnya sebentar, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk saja,
Tapi Burina lagi lemah sekali. Siti mengangguk cepat. Ia masuk ke dalam rumah yang terasa berbeda. Tidak ada lagi suasana hangat seperti dulu. Tidak ada suara tawa warga, tidak ada kesibukan. Sepi. Di ruang tengah, beberapa kardus terlihat tersusun. Isinya sembako. Siti melirik sekilas. Jantungnya berdegup. Masih ada, pikirnya. Namun ia mencoba mengalihkan pandangan. Burina di mana? Tanyanya. Di kamar. Siti melangkah pelan ke arah kamar. Setiap langkah terasa semakin berat. Saat sampai di depan pintu, ia berhenti. Tangannya gemetar. Perasaan aneh kembali muncul. Perasaan yang dulu tidak pernah ia rasakan. Perlahan, pintu itu ia dorong. Dan saat terbuka, Siti terdiam. Di atas tempat tidur, Burina terbaring lemah. Tubuhnya jauh lebih kurus dari yang terakhir kali Siti lihat. Wajahnya pucat. Namun saat melihat Siti, Burina tetap tersenyum. Siti, kamu datang. Suara itu pelan, hampir tidak terdengar. Siti tidak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Iya, Bu, ucapnya akhirnya. Ia mendekat, tapi langkahnya kaku. Untuk pertama kalinya, Siti tidak tahu harus berkata apa. Biasanya, ia langsung mengambil bantuan lalu pergi. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Burina menatapnya dengan lembut. Maaf ya, sekarang belum bisa bagi-bagi lagi. Kalimat itu membuat Siti tersentak. Entah kenapa, hatinya seperti tersenggol. Ia ingin menjawab, tapi tidak keluar kata. Burina melanjutkan dengan suara pelan. Tapi di luar masih ada sedikit. Kalau kamu butuh, ambil saja. Siti langsung menunduk. Kata-kata itu, yang dulu selalu ia tunggu, sekarang terasa berbeda. Bukan rasa senang yang muncul. Justru rasa malu. Namun di sisi lain, kebutuhan tetap menekan. Tangannya mulai berkeringat. Ia berdiri di antara dua perasaan. Antara ingin mengambil atau menahan diri. Dan di saat itulah, ujian sebenarnya mulai terasa. Karena apa yang akan Siti lakukan setelah ini, akan menentukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bantuan. Siti masih berdiri di dalam kamar itu. Pandangannya tertuju ke arah Burina yang terbaring lemah, tapi tetap tersenyum. Ambil saja, Siti, kalau memang butuh, ucap Burina pelan. Kalimat itu sederhana. Sama seperti yang sering ia dengar dulu. Tapi kali ini, terasa sangat berbeda. Siti menunduk. Dadanya terasa sesak. Tangannya mengepal pelan. Ia teringat semua ucapannya selama ini. Semua keluhannya. Semua hinaannya. Namun di saat yang sama, perutnya kosong, rumahnya hampir tidak ada makanan. Perlahan, ia melangkah keluar kamar. Langkahnya menuju tumpukan sembako di ruang tengah. Ia berdiri di depan kardus-kardus itu. Tangannya terulur, tapi berhenti di tengah jalan. Nafasnya berat. Dulu aku ambil tanpa mikir, gumamnya pelan. Air matanya mulai jatuh. Ia melihat beras, minyak, gula, semua yang dulu selalu ia ambil dengan mudah. Namun sekarang, semua itu terasa seperti menatap dirinya kembali. Menunjukkan siapa dirinya selama ini. Siti tiba-tiba menarik tangannya. Ia mundur satu langkah. Lalu dua langkah. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya. Kenapa aku jadi begini? Ucapnya terbata. Ia teringat bagaimana Burina tetap memberi, bahkan saat sakit. Sementara dirinya, selama ini hanya bisa mengambil dan meremehkan. Perlahan, Siti kembali ke kamar. Ia berdiri di dekat tempat tidur Burina, lalu tiba-tiba berlutut. Bu, maafin saya, ucapnya sambil menangis. Burina menatapnya pelan. Saya selama ini salah, saya sering ngomong jelek, saya nggak pernah bersyukur, lanjut Siti dengan suara gemetar. Air matanya terus mengalir. Saya butuh, tapi saya malah benci, saya jahat, Bu. Ruangan itu hening. Burina mengangkat tangannya dengan lemah, lalu menyentuh kepala Siti. Tidak apa-apa, Siti,
ucapnya lembut. Yang penting kamu sadar. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Siti lebih dalam dari apapun. Tangisnya semakin kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil. Hari itu, Siti tidak membawa satu pun bantuan. Ia pulang dengan tangan kosong, tapi dengan hati yang berbeda. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Siti tetap harus menghadapi kekurangan. Ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Kadang lapar, kadang lelah, kadang hampir menyerah. Namun ada satu hal yang berubah. Ia tidak lagi mengeluh seperti dulu. Ia mulai belajar bersyukur, walau sedikit. Ia juga mulai membantu orang lain semampunya. Kadang hanya membantu tenaga, kadang sekadar memberi semangat. Beberapa waktu kemudian, kabar duka datang. Burina meninggal dunia. Kabar itu membuat seluruh kampung berduka. Termasuk Siti. Ia datang ke rumah itu, berdiri di tempat yang sama, tapi dengan perasaan yang berbeda. Air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena takut kehilangan bantuan. Melainkan karena kehilangan seseorang yang dulu tidak pernah ia hargai. Sejak saat itu, hidup Siti benar-benar berubah. Ia tidak lagi bergantung pada pemberian. Ia berusaha dengan tangannya sendiri. Dan yang paling penting, ia menjaga hatinya. Karena ia sudah merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup dengan hati yang penuh iri dan tidak bersyukur. Kadang dalam hidup, kita mudah menerima kebaikan, tapi sulit menghargai orang yang memberikannya. Lisan bisa saja bilang tidak suka, tapi tangan tetap menerima. Hati penuh iri, tapi tetap berharap diberi. Padahal, jika hati tidak dijaga, yang hilang bukan hanya rezeki, tapi juga keberkahan dalam hidup. Ingat, rezeki bukan hanya soal apa yang kita dapat, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai dan mensyukurinya. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang. Sebaliknya, orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup. Dan jangan pernah meremehkan orang yang berbuat baik pada kita. Karena bisa jadi, dia adalah jalan rezeki yang Allah titipkan untuk kita. Jika jalan itu hilang, baru kita sadar betapa berharganya dia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang lebih menarik dan penuh pelajaran.